Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Eli selaku dosen Lembaga Keuangan. Saya sebagai Geode Nolsan ingin mempresentasikan hasil kerja saya yaitu tentang pelayanan Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat OJK. Di sini ada 6 subbab ya. Pertama ada Sitpakdi, ada Si Peduli, ada APU PPT, ada WBS, ada EPPID, ada Sikapi Uangmu. Yang pertama ada Sitpakdi. Website Sitpakdi itu apa sih? Sitpakdi itu adalah kepanjangan dari Sistem Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Kok daerah sih? Merupakan media monitoring dan evaluasi serta penyampaian informasi perkembangan program TPAKD yang dapat diakses. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD berkoordinasi antara instansi dan stakeholders terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, di sini ada laporan hasil dari Sitpakd dalam kurun waktu 28 Februari sampai 14 Januari 2026. Lanjut, apa sih fungsi Sitpakd ini? Pertama, ada pengumpulan laporan. Sitpakd menjadi wadah bagi TPAKD di tingkat provinsi dan kabupaten kota untuk menyampaikan laporan rencana dan realisasi program kerja secara terstruktur dan sangat terpusat. Kedua, ada monitoring dan evaluasi. OJK bisa menggunakan data yang terkumpul melalui Sitpakd untuk memantau perkembangan pelaksanaan program-program TPAKD di berbagai daerah. Hal ini memungkinkan OJK untuk terus mengevaluasi efektivitas program dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat. Terus ada analisis data. Data yang terhimpun dalam Sitpakd dapat dianalisis oleh OJK untuk mendapatkan gambaran nasional tentang inisiatif-inisiatif peningkatan akses keuangan, mengidentifikasi keberhasilan serta tantangan, lalu merumuskan kebijakan yang lebih efektif pada daerah masing-masing. Next, ada WBS, Whistle Blowing System. OJK adalah sarana untuk menyampaikan, mengelola, dan menindaklanjuti laporan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal OJK. Nah, di sini ada jumlah laporan berdasarkan tahun. Nah, dari 2015 sampai 2024. Dari awal 2015 mengadakan laporan ini tercatat 25 dan yang terakhir di tahun 2024 tercatat 57 laporan. Lalu di sini ada jumlah diagram laporan berdasarkan tindak lanjut. Di sini ada yang dilanjuti ada 15%, yang proses tidak lanjut ada 10% dan selesai sampai tuntas itu ada 75%. Dan laporan ini sistemnya rahasia, jadi siapapun yang melaporkan itu sangat dirahasiakan oleh OJK. Lalu ada APU PPT, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, peningkatan awareness terhadap risiko tindak pidana terkait investment, fraud, and green financial crime. Pertama, apa sih yang poin-poinnya dalam acara fraud and green financial crime? Poin pertama definisi investment fraud. OJK menekankan pemahaman yang jelas mengenai apa itu penipuan investasi, termasuk beberapa modus investasi bodong berkedok MLM. Lalu definisi green financial crime. OJK menjelaskan konsep green financial crime yang mencakup aktivitas keuangan ilegal yang terkait dengan kejahatan lingkungan, seperti kebakaran pohon, lalu penanaman kelapa sawit yang ilegal, dan lain-lain. Lalu ada poin ketiga, masyarakat diingatkan untuk selalu berhati-hati melakukan verifikasi legalitas dan izin perusahaan investasi melalui website resmi OJK. Lalu ada EPPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Pembentukan PPID OJK diharapkan asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara otoritas jasa keuangan serta informasi terkait regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK. Visi dari OJK yang tercatat di EPPID adalah menjadi PPID OJK yang informatif melalui
melalui pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berkualitas. Lalu ada misi yang tercatat di PPID terhadap OJK adalah pertama, meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Lalu kedua, meningkatkan profesionalisme dan peran aktif PPID di OJK. Lalu yang ketiga, meningkatkan sarana dan prasarana terkait pelayanan informasi. Lalu ada yang terakhir, si peduli, sistem informasi pelaporan, edukasi, dan perlindungan konsumen. Si peduli adalah sistem aplikasi, pelaporan edukasi, dan perlindungan konsumen yang mendukung pelaku usaha jasa keuangan dalam implementasi. Poin pertama, PJOK nomor 2000 POJK nomor 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Lalu POJK nomor 18, POJK 7 2018 tentang layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan. Lalu POJK nomor 3 tahun 2023 tentang peningkatan literasi serta pemahaman terhadap masyarakat di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan yang lainnya. Sikapi uangmu. Learning Management System (LMS) adalah sebuah edukasi keuangan, suatu sistem pembelajaran dan pelatihan yang mandiri dan terintegrasi terkait edukasi dan literasi ke dalam hal yang menyangkut pada keuangan. Materi pembelajaran pada LMS edukasi keuangan dapat dimanfaatkan seluruh kelompok masyarakat, terbagi menjadi tiga tingkatan level. Ada basic, ada intermediate, dan ada juga advance. Lalu, kesimpulan dari semua subbab yang saya sampaikan adalah, secara keseluruhan, banyaknya topik pelayanan tentang OJK mencerminkan peran OJK yang komprehensif dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan negara, dengan perlindungan konsumen menjadi salah satu prioritas utamanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.